Kak Adel yang waktu itu memang bertugas untuk memanggil anak-anak ini kesal dia. Mulai manggil nama Siska lumayan keras pakai mikrofon ruang OSIS kan. Adek semua tolonglah tenang dulu. Siska 7H. Siska 7H. Siska 7H. Coba tolong ini ketua kelas 7H angkat tangan. Angkat tangan lah si ketua kelas ini kan. Wah, ditanya lagi sama Kak Adel itu, temanmu Siska mana? Nah si ketua kelas itu diam aja dia. Bingung, nggak ada apa belum datang ini, kata Kak Adel. Nah karena waktu itu si ketua kelas ini juga nggak yakin, Wak, dia cuman ngiling-ngiling kepala ya deh. Nah di saat itu, Wak, salah satu kakak pembina mereka berbisik nih ke Kak Adel yang lagi miso-miso ini. Udah lanjut nanti aja lah, kata kayak gitu. Kak Adel pun nurut lah kan, dan semua peserta akhirnya disuruh masuk nih ke kamar masing-masing. Nah sore harinya, Wak, sekitar udah jam 4:30 sore, para peserta persami ini lagi main game lah gitu di lapangan kan. Nah waktu santai ini, Wak, digunakan lagi nih sama Kak Adel untuk memanggil lagi nama Siska lewat mikrofon ruang OSIS. Dengan tegas Kak Adel nih ngomong kan, Siska 7H sedang melakukan pembayaran. Tapi di saat itu nggak ada juga, Wak, tanda-tanda si Siska ini muncul mau bayar. Akhirnya Kak Adel nih ngomong lagi di mikrofon, Dek, temannya tolong dicari dong. Maksudnya, Wak, ini ditujukan untuk para siswa-siswi di kelas 7H. Nah di saat itu, Wak, hampir seluruh siswa 7H berteriak, di kelas kami nggak ada yang namanya Siska, Kak. Nah pada saat itu mereka bingung semua kan, Wak. Dan Natasha pun berkata nih sama Kak Adel, 7A mungkin nggak, Kak? Coba tanya. Karena mungkin mereka pula yang salah dengar. Karena kan pengucapan H sama A itu agak mirip kan kedengarannya kan. Ngomong lagi lah Kak Adel, Siska 7A. Siska 7A. Nah di saat itu, Wak, ketua kelas 7A langsung nyaut, gak ada, Kak, Siska. Yang ada ya tuh Rizka sama Dika, Mbak, katanya. Udah bayar semua. Makin bingung lah kakak-kakak ini kan. Ngomong lagi Kak Adel itu, kelas lain mungkin ada yang namanya Siska. Mungkin panik Kak Adel, nanti kalau gak ada kami yang nombok ini. Tapi tetap, Wak, gak ada satupun yang jawab. Kelas lain ada Siska. Siska dari kelas 7 mana aja lah, ada nggak di sini? Gak ada yang maju. Geleng semua peserta waktu itu menengok satu sama lain, geleng, gak ada nama Siska. Nah di saat ini, Wak, tiba-tiba ada nih seorang kakak pembina namanya Pak Yanto. Berlarilah dia menghampiri Kak Adel kan, berbisik deh. Entah apa, Wak, yang dibisikkan sama kakak pembina itu, tapi yang jelas apa yang dikatakan si Pak Yanto ini bisa membuat mikrofon di tangan Kak Adel jatuh. Tak jatuh. Diam semua. Lebih Natasha nih yang memang berfirasat buruk pada saat melihat ekspresi si Bantara sama kakak pembinanya ini yang pada keluar ruangan juga ngampirin mereka. Natasha pun langsung nanya kan, Mbak, kenapa? Kak Adel langsung bilang, Stipo, tolong Stipo, tip X, Wak, tip X, cepat. Tapi sayang pada saat itu nggak ada yang punya Stipo atau tip X itu, Wak. Akhirnya Kak Adel ambil pulpen, dicoret nama Siska dengan gelisah. Alamak, gitu kan. Di saat ini, Wak, Pak Yanto pun mengambil alih mikrofon yang jatuh itu kan. Dia bilang, adik-adik, karena sudah mau maghrib, permainan diakhiri ya. Dan sekarang kalian menuju ke musola. Pat, dan nih, gigilah anak-anak ini semua yang pada kebingungan ini kan, Wak, ke musola. Nah, setelah lapangan kosong, Pak Yanto pun memintalah para panitia untuk kumpul semua. Nah, di saat itu, Wak, Pak Yanto pun bilang, nanti kalau ada yang ngenalin dengan pakai nama itu, gak usah diladenin ya. Nah, tidak usah diladenin kalau ada yang pakai nama itu. Pak Yatno, Wak, bukan Pak Yanto, maaf, salah ya. Udah lah kan, diam nih mereka. Nah dengan polosnya, Wak, Kak Bella waktu itu nyeletuk, nama siapa, Pak? Siska, katanya. Langsung melotot semua orang ke arah Bella kan. Gak boleh kau sebut nama itu. Dia udah gak ada, kata Pak Yatno. Aduh, merinding aku. Ya, nah di saat itu semua terkejut lah. Wow, udah gak ada dia. Ternyata, Wak, Siska itu adalah mantan siswi dari sekolah itu yang memang udah lama meninggal, Wak. Kapan meninggal lah? Ada yang nanya nih temannya Natasha kan. Pak Yatno pun bercerita nih, udah lama. Seangkatan sama Kak Bayu. Nah Kak Bayu ini adalah Bantara yang sekarang udah umur 29 tahunan, Wak. Jadi udah lama kali nih, ya, kejadian itu. Nah, setelah bercerita panjang lebar, akhirnya Kak Natasha ini dapat meringkas, Wak, kisah Siska yang telah disampaikan oleh Pak Yatno. Jadi ceritanya begini, Wak. Siska ini adalah salah satu siswi kelas 7H di tahun 1993, Wak, yang meninggal di hari Jumat sepulang kegiatan pramuka. Nah, karena memang sekolah mereka itu berada tepat di pinggir jalan atau jalur antar provinsi, Wak, otomatis kan banyak lah itu kan kendaraan besar yang memang lalu lalang nih dengan kecepatan tinggi di situ. Nah, sekolah mereka sebenarnya ada petugas penyeberangnya ada, tapi pada waktu itu saking senangnya kali atau semangatnya kali si Siska
Aduh, saking semangatnya si Siska ini untuk mengikuti Persami, Wak. Dia bergegas balik nih tanpa menunggu adanya petugas penyeberang. Nah, Siska pun berlari nih dengan sepasang bendera semafor yang dia keluarkan dari dalam tasnya ini untuk membantu dirinya menyeberang jalan. Tapi naasnya, saking semangatnya Siska, dia tidak berjalan santai, Wak. Dia berjalan setengah berlari dan barulah ada sebuah bus provinsi dengan kecepatan tinggi melindas tubuhnya hingga tengkoraknya pecah, Wak, serta kedua betisnya hancur. Ya Allah. Jadi kemungkinan besar yang dilihat oleh Natasha, Kak Bella sama Kak Adel itu adalah arwahnya Siska yang ingin juga ikut Persami gitu. Nah, kalian udah dengar cerita ini, kita kirimkanlah ya Al-Fatihah untuk almarhum Siska dari sekolahnya Mbak Natasha ini ya. Semoga Siska tenang. Ya Allah. Aduh, kok merinding aku. Ya Siska, tenang ya sis. Seram ya, Wak. Astagfirullahaladzim. Gitu.